Sebenarnya kasus korupsi yang terjadi di Pertamina ini harus dipahami dulu ya, bukannya Pertamina Persero Holding, tapi di subholding Pertamina. Nah, subholding Pertamina itu kalau menurut keterangan kejaksaan itu kan ada 3 yang diduga terseret. Pertama, Pertamina Patraniaga. Kedua, Pertamina Kilang Internasional. Ketiga, Pertamina International Shipping. Nah, di dalamnya ini tentu bukan perusahaannya juga. Ada orang-orang yang diduga terlibat pada kasus dugaan korupsi BBM. Selain itu juga, sekarang kan lagi diselidiki oleh aparat penegak hukum, itu kasus digitalisasi SPBU. Nah, kemudian juga ada kasus jual beli gas. Jadi Pertamina secara keseluruhan itu sedang menghadapi 3 kasus. Dugaan korupsi jual beli BBM, dugaan korupsi jual beli gas, dan dugaan korupsi pada proyek digitalisasi SPBU. Kita tentu sambut baik bahwa pemerintah sedang mencoba membongkar habis dugaan-dugaan korupsi yang sudah lama bercokol di BUMN-BUMN kita. Contohnya salah satunya adalah di Pertamina. Nah, ini kayak di Pertamina memang agak ironis. Bayangkan kalau menurut Kejaksaan Agung peristiwanya terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Itu kan artinya oknum ini bekerja sama dengan perusahaan atau mitra swasta itu sudah 5 tahun gak ganti-ganti, kan kira-kira gitu. Ini kan ada yang salah di dalam sistem pengawasannya, atau memang ada pembiaran. Kalau memang ada pembiaran, kenapa dibiarkan? Takut? Nggak ngelihat? Atau kebagian? Nah, ini kan juga menjadi tanda tanya. Karenanya menjadi penting kejaksaan atau aparat penegak hukum itu memeriksa sampai kepada orang-orang yang mengawasi gitu. Kenapa bisa 5 tahun terjadi pembiaran seperti ini? Kan di dalam struktur Dewan Komisaris itu kan biasanya ada yang namanya Komite Pemantau Risiko. Ada komite audit yang mereka secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap kerjasama, terhadap proyek, terhadap pelaksanaan produksi, pokoknya secara keseluruhan pengelolaan perusahaan. Tapi bisa lolos. Nah, ini bisa diperiksa nih, misalkan komisaris-komisaris yang ada di subholding itu juga layak untuk diperiksa. Lalu apakah subholding komisaris yang ada di Pertamina Persero menjadi bagian dari pemeriksaan? Kalau kita lihat struktur Pertamina, seluruh subholding ini itu adanya di bawah dirut dan wakil dirut, bukan ada di bawah komisaris. Komisaris mengawasi dirut dan direksi gitu. Nah, tapi apapun yang terjadi, menurut saya kita harus sambut baik dibongkarnya semua kejahatan yang begitu lama dan merugikan negara ribuan triliun. Untuk satu kasus BBM aja kan sudah diperkirakan 1.000 triliun gitu ya. Makanya akan berpotensi menjadi ribuan triliun. Tapi jangan sampai, dan ini perlu kita waspadai juga, jangan sampai nanti yang muncul adalah gerombolan baru. Siapa nanti yang akan menggantikan mereka nih? Nah, menurut saya itu satu yang paling penting tuh. Kita jangan lengah. Waspada masyarakat itu, jangan-jangan muncul gerombolan baru. Itu satu hal. Dan yang kedua, jangan lupa, apakah ini kebetulan atau tidak, di beberapa BUMN yang sedang tersangkut dugaan kasus korupsi, itu banyak sekali komisarisnya dari kalangan pejabat. Itu kan artinya mereka nggak bekerja. Dan disinilah mulailah hentikan pejabat, regulator, yang sebagai regulator, dia merangkap jadi komisaris. Karena itu pun juga melanggar undang-undang. Gitu. Minimal undang-undang Kementerian Negara. Atau undang-undang yang lain, kan tidak boleh mereka pada nyambi seperti itu. Nah, kira-kira ini momentum untuk membenahi semuanya. Dan kemudian jangan sampai juga memunculkan gerombolan baru. Kasihan BUMN, ini adalah kekayaan negara yang dipisahkan.